Nanti dalam proses persidangan ini gubernur dihadirkan apa enggak, Bang? Inspektorat Provinsi juga, Bang. Sekda masuk daftar list saksi nggak, Bang? Yang SPJ-nya belum lengkap tapi dicairkan nanti. Itu tidak dijalani dia ya. Nah guys, kita lagi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Nah hari ini ada sidang perdana kasus dugaan korupsi KONI dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kita mau ke dalam untuk mendengarkan sidangnya. Simak videonya. Cacamnya. Inilah detik-detik lemari baju kuat dan kokoh, terbuat dari kayu pilihan, tersedia hanya di Raja Mebel. Kemudian dilanjutkan ke saksi Andi Julian selaku bendahara, dengan nomor SPD 01 dan seterusnya, tentang SPD belanja nomor 01 dan seterusnya. Lalu saksi Dr. Yulesti tersebut berkening bank pembangunan. Nah ini merupakan sidang perdana kasus KONI, dugaan korupsi KONI, dana hibah sebesar 15 miliar rupiah dengan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP sebesar 11 miliar rupiah. Sidang ini dengan dua orang terdakwa, yakni mantan ketua KONI Provinsi Bengkulu Mufran Imron dan mantan bendahara, yakni terdakwa Irwan Fuadi. Ini sidang perdana dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tahap pertama sudah 9 miliar, jadi tinggal yang tahap 2 5 miliar 200 juta. Nah, kemudian dilakukan penarikan. Kalau yang pertama itu sebanyak 19 kali, kemudian yang kedua sekitar 18 kali. Namun pencairan dan pelaksanaan dari dana yang diterima KONI dalam hal ini oleh terdakwa Mufran Imron dan terdakwa Irwan Fuadi itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, tidak disalurkan sebagaimana mestinya seperti NPHD, naskah perjanjian hibah daerah yang telah disepakati. Mestinya uang sebanyak 15 miliar itu 2 tahun itu dibelanjakan sesuai dengan NPHD itu. Nah, ternyata dari hitungan BPKP itu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Mufran Imron dan Irwan Fuadi selaku bendahara itu hanya senilai sekitar 3,8 miliar, sehingga hitungan BPKP itu ada kerugian negara sekitar 11 miliar ya, kurang lebih seperti itu. Nah dalam hal ini terdakwa Mufran Imron dan Irwan Fuadi kita dakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 2021 dan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Bang, dalam dakwaan tadi ada disebutkan gubernur itu mendisposisikan dan menyetujui anggaran itu, Bang? Ya tentu, sebagai kepala daerah itu yang saya bilang tadi bahwa KONI selaku penyelenggara olahraga di daerah mengajukan itu secara formal, secara legal memang seperti itu, mengajukan pada kepala daerah itu melalui BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah itu prosesnya seperti itu memang ya, ada persetujuan dari gubernur. Nanti dalam proses persidangan saksi-saksi ini gubernur dihadirkan apa enggak, Bang? Sepertinya tidak, di BAP tidak masuk karena itu sifatnya itu formalitas. Tapi yang badan teknis yaitu kepala BPKD saat itu Hajah Nuni Yulesti, itu kita hadirkan. Berapa banyak saksi yang akan kita hadirkan dari kita sepakat tadi dengan Pak Hakim itu sekitar 6 orang, itu yang
ya rombongannya dari BPKD. Ibu Noni ada di situ, teknis-teknisnya Dari pemerintahan, Bang. Inspektorat provinsi juga, Bang. Kita lihat nanti kalau memang mencukupi sekitar 6 orang, kalau bisa masuk dari inspektorat kita hadirkan. Mantan sekda, Bang. Mantan sekda setahu saya tidak masuk di BAP. Bang, ini kan kasusnya Poni. Sementara pengurus Poni sendiri semua seluruhnya berada di Papua. Bang, ini kayak mana cara menghadirkan mereka secara di pengadilan? Oke, terima kasih. Terkait dengan Poni ke Papua, mereka sudah bersurat. Jadi sudah sampai kita, dan sepertinya sudah sampai pada majelis hakim. Mungkin kita jadwalkan setelah kepulangan mereka. Dan Untuk sekda masuk daftar list saksi nggak, Bang? Sekda. seingat saya tidak masuk di BAP. Seingat saya. Jadi mulai saksinya itu mulai dari kepala BPKD, artinya iya betul, dari badan teknis yang membidangi. Walaupun sekda ini KPA, Bang. Tidak, KPA-nya kepala BPKD, tidak. Kalau dari BAP yang saya tahu, Ibu Noni selaku pengguna anggaran, secara teknis dia adalah badan teknis yang menerima usulan dari KONI, kemudian memproses ke gubernur, seperti itu ada dikurangi. Cuma teknis itu betul ada di BPKD, termasuk DIPA-nya sendiri atau DPA itu masuk di DPA-nya BPKD, jadi dipimpin oleh Indonesia. Artinya termin 1, termin 2 itu harus ada audit dulu baru cair, atau TPHD dulu baru Noni bisa dicairkan? Jadi sesuai aturan sebenarnya di NPHD itu disebutkan untuk pencairan pertama itu syaratnya antara lain yang secara besar ya, itu NPHD dan RAP dari KONI. Nah itu yang pertama. Nah setelah itu dicairkan, untuk tahap kedua atau berikutnya memang ada disebutkan tahap pertama itu di SPJ-kan dulu, tapi ada poin di bawahnya itu atau sudah dilakukan audit oleh inspektorat, seperti itu. Dua hal itu dijalani nggak? Kemudian baru bisa cair termin kedua? Yang untuk kedua, poin kedua yang dijalankan. Yang Jadi, inspektorat? setelah Yang SPJ-nya belum, tapi sudah dicairkan Noni? Sudah diaudit oleh inspektorat. Yang SPJ-nya belum lengkap, tapi dicairkan Noni? Itu tidak dijalani dia ya? Saya tidak mengatakan itu, tapi yang seperti yang saya dapat di BAP, memang pencairan tahap 2 itu ada 2 teknis, yaitu dengan melengkapi SPJ tahap pertama. Nah, poin yang bawah itu kecuali atau sudah dilakukan audit oleh inspektorat. Selesai audit? Dan yang saya ketahui dari BAP itu yang kedua dilakukan. Auditnya selesai oleh inspektorat? Batas waktunya tepat waktu atau lewat? Untuk inspektorat ini bahasa teknis, bahasa keuangan, saya tidak terlalu mengerti. Cuma sudah dilakukan audit. Nah, apakah hasil itu sudah sesuai dengan NPHD atau seperti apa? Karena di situ kita ya namanya bahasa keuangan beda dengan bahasa hukum. Karena kalau nggak salah saya ingat itu istilah inspektorat itu bukan hasil audit, tapi berbentuk laporan. Tapi BPKD mengartikan itu sudah dilakukan audit sesuai dengan NPHD ada, itu dapat dalam pencairan. Anda bosan dengan penampilan meja makan Anda begitu-begitu saja? Raja Mebel solusinya.